Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Milana Astasha dari kelas 9G, absen nomor 27. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng Nusantara yang judulnya adalah Lutung Kasarung, tentang seorang kera yang bisa berubah jadi manusia. Kok bisa ya? Ayo, sini ceritanya. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan dengan nama Kerajaan Pasundan, terdapat raja yang sangat bijaksana dan juga dermawan. Raja ini bernama Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung memiliki seorang dua putri, dengan putri sulungnya adalah Purbararang dan putri bungsunya adalah Purbasari. Awal sebuah cerita dimulai dari Prabu Tapak Agung. Di akhir hayatnya, Prabu Tapak Agung memberi amanah kepada putri bungsunya untuk menggantikannya sebagai raja. Umurku sudah tidak panjang lagi. Aku ingin kau yang menggantikanku, ucap Prabu Tapak Agung kepada Purbasari, putri bungsu. Sedangkan putri sulungnya yaitu Purbararang yang mendengar permintaan dari ayahandanya sedikit kesal, karena seharusnya dia yang menggantikan ayahanda, karena dia putri sulungnya. Kenapa bukan aku? Aku putri sulungnya, aku yang seharusnya jadi rajanya, aku yang seharusnya bisa menggantikan ayahanda, karena aku yang cocok, gerutunya kepada tunangannya yaitu Abimanyu. Berkecambuklah rasa iri, rasa dengki, rasa ingin sekali memiliki tahta itu memunculkan ide buruk untuk sang adik Purbasari untuk datang ke seorang nenek penyihir. Purbararang meminta untuk memantrailah adik aku Purbasari, karena aku tidak ingin dia bisa menjadi raja di tahta ayahku. Seharusnya aku, ucapnya kepada nenek sihir. Nenek sihir itu pun menyetujuinya. Setelah itu pun hal yang sangat tidak terduga di kerajaan terjadi. Apa itu? Purbasari mengalami penyakit yang tiba-tiba datang di kulitnya dan membuat kulitnya berbentol-bentol hitam. Purbararang menyentus. Tidak cocok orang dikutuk seperti dia menjadi ratu di sini, menggantikan ayahandaku, ujar Sakar Purbararang. Dengan ini dia memiliki alasan untuk mengusir Purbasari dari kerajaan ini. Sungguh licik Purbararang. Setelah itu Purbararang memanggil seorang patih untuk membawa dan mengasingkan Purbasari di dalam hutan. Sesampainya di hutan, Purbasari dan seorang patih membangun sebuah tenda untuk ditinggali oleh Purbasari. Patih menasehati Purbasari, sabarlah Tuan Putri, semua cobaan ini akan berakhir. Tuhan bersamamu, ucapnya. Terima kasih paman, aku tahu, jawab Purbasari. Berhari-hari, berbulan-bulan, Purbasari tinggal di hutan. Dia tidak sendirian. Kenapa? Karena dia memiliki banyak teman, yaitu hewan-hewan di hutan yang sangat berbaik. Kenapa? Mereka membantu Purbasari untuk mencari makanan, membantu Purbasari untuk memasak, dan lain-lain. Tetapi guys, ada satu hewan yang sangat mencuri perhatian Purbasari, yaitu seekor kera. Kera ini amat sangat misterius, tetapi kera inilah yang sangat amat perhatian kepada Purbasari. Lutung Kasarung namanya. Lutung Kasarung setiap hari ini bersama teman-temannya hewan-hewan selalu membawakan Purbasari bunga yang sangat cantik, bunga yang harum, dan juga buah-buahan yang sangat segar untuk Purbasari makan. Pada suatu hari, di malam purnama tiba, ada yang aneh dengan gelagat Lutung Kasarung. Kenapa ya?
dia berlagak aneh karena dia memasuki hutan hingga pada suatu sampai di tempat tujuan Lutung Kasarung pun bersemedi. Dia meminta kepada Dewanta. Dan disinilah kita tahu bahwa Lutung Kasarung bukan makhluk biasa. Setelah bermenit-menit atau berjam-jam bersemedi, tiba-tiba tanah di bawah batu Lutung Kasarung menyeruak dan terjadilah danau dengan air yang amat bersih, amat cantik, dan juga harum. Keesokan harinya pun tiba. Apa yang terjadi? Lutung Kasarung mengajak Purbasari ke danau itu. Lutung Kasarung berkata, "Masuklah ke danau itu, Purbasari." Purbasari terheran, "Apa manfaat ini untukku, Lutung Kasarung?" tanyanya. Akhirnya pun Purbasari menuruti ucapan dari Lutung Kasarung. Saat masuk dan menceburkan seluruh badannya, tubuh Purbasari yang awalnya berbentol-bentol hitam menjadi amat putih bersih dari kulit sebelumnya. Hebat kan? Purbasari amat terkejut dan dia terharu. Apa yang terjadi denganku? Kenapa kulitku sudah seperti ini? Lutung Kasarung tidak menjawab dan hanya tersenyum pada Purbasari. Lain waktu di kerajaan yang dipimpin oleh Purbararang mencetuskan sebuah ide, entah apa yang dia pikirkan. Dia bilang, "Ini deh menyembuh adikku. Bagaimana, Indramayu?" ucapnya kepada sang tunangan. Mereka pun bersama dengan beberapa pengawal dan seorang patih kuda pun menuju ke tempat Purbasari berada. Sampainya di sana, alangkah terkejutnya Purbararang saat melihat adiknya yang sudah dia mantrai, sudah dia fitnah, sudah dia usir dan asingkan dari hutan ini berubah menjadi sangat amat cantik, amat sangat cantik. Dia iri dan dengki. Setelah memikirkan ide yang licik, Purbararang pun mencetuskan satu lomba atau pertandingan untuk Purbasari, yaitu panjang rambut. Siapa panjangnya yang lebih, dialah yang menang. Purbasari yang awalnya menolak karena tidak ada guna yang melakukan ini pun menyetujui karena paksaan dari sang kakak. Saat lomba terjadi, Purbararang menunjukkan rambutnya yang amat sangat panjang. Setelah itu, Purbasari pun mulai menunjukkan dan amat sangat mengejutkannya, rambut Purbasari lebih panjang dari rambut Purbararang. Dan di sini dipastikan Purbasari lah yang menang. Purbararang tidak mau dia kalah. Dia memikirkan satu ide lagi, adalah menunjukkan ketampanan. Kasarung pun berkata, "Aku ingin, kau akan membantu Purbasari." Jawabnya. Terkejutlah Purbasari, dan perlombaan itu pun terjadi, di mana Indramayu, tunangan dari Purbararang, ditandingkan dengan Lutung Kasarung. Badan Lutung Kasarung menyurutkan cahaya yang sangat amat menyinar, dan itu membuat semua orang yang di sana mengilau. Saat cahaya itu hilang, bukan Lutung Kasarung lagi yang ada, tetapi seorang pemuda tampan gagah muncul di sana. Itu membuat Purbararang, tunangannya, dan juga Purbasari terkejut melihatnya. Dan di sini pun putusan terjadi, dimenangkan oleh Purbasari. Nah, Purbararang pun meminta maaf dan menyesali segala perbuatannya. Purbasari pun dengan lapang dada menerima sang kakak. Setelah itu, Purbasari digiring semua orang untuk ke istana, yaitu kembali ke pemimpinannya yang ditunjukkan oleh ayahanda. Begitupun dengan Lutung Kasarung, dia ikut sebagai kekasih Purbasari.
Di sana mereka hidup bahagia dengan Purbasari yang menjadi seorang ratu dan Lutung Kasarwo yang membantu Purbasari. Pesan moral yang akan aku sampaikan adalah tabahlah dalam menghadapi segala sesuatu, dan jangan iri, dengki, dan merendahkan seorang, dan bersyukurlah dengan apa yang kita dapat, bersyukurlah dengan apa yang kita terima. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.